Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mendapat pujian. Saudara yang terkasih, ketika kita baca firman Tuhan ini, teks ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaannya mengisahkan tentang seorang tuan di mana dia hendak mempercayakan hartanya kepada hambanya dan dia akan bepergian keluar. Kemudian dia memanggil 3 hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta dari hartanya. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta dari hartanya, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian tuan ini berpesan kepada hamba-hambanya. Dia mengatakan bahwa silakan mereka mengelola harta yang dipercayakan, dan ketika tuan ini kembali, dia akan mendapatkan hasilnya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika tuan ini kembali, ada 2 hamba yang melakukan tugasnya dengan baik. Hamba yang pertama yang mendapatkan 5, dia mengelola dan menghasilkan 5 talenta. Hamba yang kedua yang mendapatkan 2 talenta, dia menghasilkan 2 talenta. Tetapi hamba yang hanya mendapatkan 1 talenta, dia tidak mengelola harta itu dengan baik, tapi dia justru menggali tanah dan menimbun harta tersebut hingga tuannya datang. Dan apa respon yang tuannya berikan kepada ketiga hamba ini? Kedua hamba yang mengelola dengan baik harta itu diberikan pujian sebagaimana dalam bacaan kita di ayat 21. Tetapi hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia mendapatkan hukuman, bahkan harta yang diberikan kepadanya diambil daripadanya dan diberikan kepada 2 orang ini. Saudara terkasih, dari kisah perumpamaan ini, apa yang kita bisa belajar sebagai orang percaya? Yang pertama, kita belajar adalah Tuhan memberikan kepada setiap kita tanggung jawab masing-masing. Sebagai guru, kita dipercayakan untuk melakukan tugas kita sebagai guru, sebagai seorang kantoran, sebagai seorang pekerja rumah tangga, sebagai seorang buruh kasar, sebagai seorang pelayan Tuhan. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dari setiap pekerjaan kita, sehingga dalam pekerjaan kita itu Tuhan dimuliakan di sana. Yang kedua, Tuhan memberikan tanggung jawab berbeda antara satu dengan yang lain. Saudara, ini penting sekali. Kadangkala kita merasa iri karena orang lain mendapatkan tanggung jawab lebih besar, sedangkan kita tidak. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa saya hanya mendapatkan sedikit tanggung jawab, tetapi dia banyak? Ada sebaliknya. Ada orang yang iri hati karena dia lebih banyak tanggung jawab. Dia mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya begitu banyak dan kenapa dia hanya sedikit? Ingat, Tuhan mengenal saya dan saudara, dan ketika dia berikan tanggung jawab, dia tahu seberapa mampu kita untuk memikul tanggung jawab itu. Di sana dia memberikan tanggung jawab itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan kita belajar yang ketiga, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kelak nanti dari kita. Saudara terkasih, mungkin kita acuh tak acuh dalam tugas yang Tuhan berikan, dalam pelayanan yang Tuhan berikan, dalam pekerjaan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti bukan berbicara tentang pelayanan secara rohani, tetapi dalam dunia sekuler pun, apa yang kita lakukan, yang kecil itu kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berarti Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban dari kita. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, apa jawaban kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan seperti hamba yang mendapat 1 talenta ini? Ataukah ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, kita menjawab seperti 2 hamba yang menghasilkan talenta yang lain? Saudara terkasih, mari kita belajarlah bertanggung jawab sebagai seorang percaya. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan dengan tanggung jawab
yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada akhirnya ketika kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka ada pujian yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan menolong kami di dalam hidup ini supaya kami boleh bertanggung jawab dan setia terhadap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kelak nanti ketika Tuhan datang, Tuhan memberikan pujian kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.